Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang desain organisasi, birokrasi, dan adokrasi. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Khairunisa, dan yang kedua ada Muhammad Rafi Aulia, dan yang terakhir ada Diniyatul Islamiyah. Oke, yang akan kita bahas di sini ada 5 macam. Yang pertama ada pengertian dari desain organisasi. Yang kedua ada elemen dalam desain organisasi. Yang ketiga ada organisasi sederhana. Yang keempat ada birokrasi. Yang terakhir adokrasi. Nah, langsung ke materi. Yang pertama ada desain organisasi. Apa itu desain organisasi? Desain organisasi pengertiannya yaitu sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga suatu organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang kedua adalah elemen dalam desain organisasi. Ada 5 elemen dalam desain organisasi. Yang pertama, the operasi core, yaitu pegawai yang mengerjakan pekerjaan dasar atau produksi jasa. Yang kedua ada the strategic apex, yaitu manajer tingkat puncak yang bertanggung jawab keseluruhan organisasi tersebut. Yang nomor 3 ada the middle line, yaitu para manajer yang menjadi penghubung operasi core dengan strategic apex. Yang keempat ada the teknostruktur, yaitu para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam suatu organisasi. Nah, yang terakhir ini ada the support staff, yaitu orang-orang yang mengisi unit staff yang mendukung secara tidak langsung terhadap suatu organisasi. Jadi, menurut Mintzberg, terdapat 5 buah desain konfigurasi tertentu dan masing-masing dihubungkan dengan dominasi oleh salah satu dari kelima unsur tersebut. Jika kontrol berada di operating core, maka keputusan desentralisasi. Hal ini menciptakan birokrasi profesional. Jika strategic apex yang dominan, maka kontrol, desentralisasi, dan organisasi tersebut merupakan struktur yang sederhana. Jika middle management yang mengontrol, maka Anda akan menemukan kelompok dari unit otonomi yang bekerja dalam struktur divisional. Jika para analisis dalam teknostruktur yang dominan, kontrol akan dilakukan melalui standarisasi, dan struktur yang dihasilkan adalah sebuah birokrasi mesin yang akhirnya dalam suatu situasi di mana staf pendukung yang mengatur, maka kontrol akan dilakukan melalui penyesuaian bersama atau mutual engagement dan timbullah advokasi. Masing-masing desain konfigurasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selebihnya akan dibahas pada penjelasan selanjutnya. Yang nomor 3 yaitu struktur sederhana. Pengertian dari struktur sederhana tersendiri adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Untuk kegunaan dari organisasi sederhana ini, yang pertama digunakan untuk organisasi kecil atau berada pada permulaan pengembangannya. Yang kedua, untuk lingkungannya yang sederhana dan dinamik. Yang ketiga, untuk organisasi yang menghadapi serangan atau krisis. Yang keempat, untuk manajer senior yang menjadi pemilik. Yang terakhir, untuk manajer senior yang ingin atau lebih menyimpan kekuasaan atau mempunyai kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh para bawahan. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari organisasi sederhana. Kelebihan dari organisasi sederhana yang pertama yaitu cepat dan fleksibel. Yang kedua, membutuhkan sedikit biaya untuk pembiayaannya. Yang ketiga, tidak terdapat lapisan pada struktur yang rumit. Dan yang terakhir, pertanggungjawabannya itu jelas. Untuk kelemahannya, yang pertama ada penggunaan terbatas. Penggunaannya dari organisasi sederhana itu terbatas. Yang kedua, struktur sederhana itu memusatkan kekuasaannya pada satu orang saja. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Raffi Aulia. Baik, selanjutnya yaitu birokrasi. Menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yaitu yang pertama, pembagian kerja, kedua, hierarki wewenang yang jelas, ketiga, formalisasi yang tinggi, keempat, bersifat tidak pribadi atau impersonal, yang kelima, pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai berdasarkan kemampuan, yang keenam, jejak karir bagi pegawai, dan yang terakhir yaitu kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pegawai. Birokrasi, model-model birokrasi ada tiga, yakni birokrasi mesin, birokrasi profesional, birokrasi divisional. Birokrasi mesin, karakteristiknya. Yang pertama, konsep utama, standarisasi, peraturan sangat diformalisasi. Yang kedua, teknostruktur adalah bagian terpenting dalam organisasi. Yang ketiga, tugas operasi rutin sangat tinggi. Yang keempat, tugas dikelompokkan ke departemen fungsional. Yang kelima, sentralisasi kewenangan. Dan yang keenam, pengambilan keputusan sesuai rantai komando atau berjenjang. Yang ketujuh, struktur administrasi rumit. Dan yang terakhir yaitu perbedaan tajam antara aktivitas staf dan ilini. Contohnya yaitu bank, kantor pos, dan pabrik mobil. Kekuatan dan kelemahan birokrasi mesin. Kelebihan birokrasi mesin yaitu mampu melakukan aktivitas yang distandarisasi sehingga dicapai efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, para spesialis dalam satu wadah mencegah duplikasi tugas dan peralatan, mudah melakukan koordinasi karena bahasa yang sama. Selanjutnya itu kelemahan birokrasi mesin. Bisa terjadi konflik antar departemen atau unit esprit de corps berlebihan. Selanjutnya berlebihan berpegang pada peraturan, bisa efisien bila departemen menghadapi masalah yang sama di waktu sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan birokrasi mesin yang cocok untuk organisasi berukuran besar, lingkungan stabil dan teknologi yang sederhana, pekerjaan rutin yang dapat distandarisasi atau post office. Selanjutnya itu birokrasi profesional. Lahir karena perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan ahli profesional untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada struktur birokrasi profesional ini, anggotanya banyak spesialis yang sangat terlatih di operating core-nya. Para profesional tersebut memperoleh keterampilan melalui pendidikan formal bertahun-tahun sebelum memasuki organisasi itu. Ciri khas menggabungkan antara standarisasi dan desentralisasi, yaitu contohnya museum, rumah sakit, perpustakaan, dan kantor akuntan. Kekuatan dan kelemahan birokrasi profesional. Yang pertama itu kekuatannya, operating core, yaitu bahwa desain ini mempunyai kemampuan kritis yang diberikan secara desentralisasi untuk menerapkan keahliannya. Selanjutnya, desain ini dapat mengerjakan tugas yang terspesialisasi dengan sangat terlatih dan efisien. Kelemahannya yaitu cenderung terjadi konflik antar unit, berbagai profesional mengajar tujuan individu dan kelompoknya masing-masing. Para profesional kompulsif dalam tekadnya mengikuti aturan atau yang dibuatnya mereka sendiri. Misalnya, dokter, standar profesi akan menghambat organisasi bila standar itu kaku atau tidak fleksibel. Kegunaannya yaitu organisasi besar, lingkungan stabil dan kompleks, teknologi rutin yang diinternalkan lewat profesionalisme. Operating core-nya adalah profesional terampil. Baik, selanjutnya yakni mengenai birokrasi divisional. Karakteristik dari birokrasi divisional yakni yang pertama, kekuasaan berada di manajemen tengah, karena sebenarnya desain ini adalah desain di mana sejumlah divisi atau unit yang otonom masing-masing secara khas adalah birokrasi mesin yang dikoordinasikan secara sentral dari pusat. Yang kedua, divisi-divisi atau unit-unit ini berdiri sendiri. Manajemen tengah diberi kewenangan dan kontrol yang cukup besar. Yang ketiga, manajer divisi bertanggung jawab atas prestasi dan berwenang penuh pada pengambilan keputusan strategis dan operasional. Yang keempat, divisi mewakili sekelompok perusahaan kecil yang didesain dengan birokrasi mesin. Dan yang kelima,
divisi cenderung diorganisasikan ke dalam kelompok fungsional dengan pembagian kerja dan formalisasi yang tinggi. Selanjutnya yakni kekuatan dan kelemahan birokrasi divisional. Kekuatan dari birokrasi divisional yakni yang pertama, menempatkan tanggung jawab penuh bagi sebuah produk barang atau jasa di tangan manajer divisi, memberi lebih banyak tanggung jawab dan memfokuskan diri pada hasil dibanding hanya pada birokrasi mesin. Yang kedua, staf kantor pusat bebas dari rincian kegiatan rutin, sehingga lebih fokus ke masalah jangka panjang. Yang ketiga, desain ini baik untuk bagian penelitian dan pengembangan manajer umum. Yang keempat, desain ini memungkinkan bahwa unit otonom dapat dipotong apabila dampaknya minimal terhadap keseluruhan organisasi. Prestasi tidak efektif hanya dari satu divisi, namun juga merupakan hasil dari divisi-divisi lainnya. Kekuatan realnya yakni terciptanya bisnis yang berdiri sendiri dalam sebuah bisnis. Divisi-divisi dapat memberi respon, tanggung jawab, dan mendapat manfaat dari spesialisasi dan mampu memproses informasi sehingga mereka seolah-olah adalah orang sendiri. Selanjutnya yakni kelemahan dari birokrasi divisional meliputi duplikasi kegiatan dan sumber daya, biaya operasional meningkat sehingga efisiensi turun, kecenderungan memudahkan timbulnya konflik, masalah koordinasi, pegawai sering tidak dapat ditransfer, khususnya bila divisi beroperasi pada produk atau jasa berbeda sehingga fleksibilitas dan koordinasinya kurang. Potensial kompetisi antara divisi bila ada dalam atau di dekat pasar yang sama. Persaingan antar divisi dalam pengembangan produk potensial, timbul sindrom NDH atau Not Development Here, yaitu inovasi yang dikembangkan oleh sebuah divisi yang kemudian diperintahkan kantor pusat untuk dilembagakan di semua divisi gagal. Persaingan ini dan proteksi teritorial oleh divisi secara individual dapat membuat kantor pusat sukar melakukan koordinasi. Kapan birokrasi divisional dipakai? Birokrasi divisional dapat dipakai jika yang pertama, adanya keanekaragaman produk dan pasar. Yang kedua, organisasi punya strategi diversifikasi menjadi organisasi multiproduk atau multipasar. Yang ketiga, peningkatan besaran organisasi. Yang keempat, semua teknologi tidak cocok dengan bentuk divisional sehingga teknologi organisasi harus dapat dibagi-bagi agar bisa diaplikasikan. Dan yang kelima, lingkungan mempengaruhi preferensi. Standar divisional paling baik bila lingkungan tidak kompleks dan tidak dinamis. Karena lingkungan yang kompleks dan dinamis dihubungkan dengan proses dan output yang tidak terstandarisasi. Tapi bentuk divisional memiliki kesamaan dengan birokrasi mesin. Dalam penekanannya, pada standarisasi divisional cenderung mempunyai lingkungan sederhana dan stabil. Selanjutnya yakni mengenai adokrasi. Ciri-ciri dari adokrasi yakni yang pertama, diferensiasi horizontal tinggi dan vertikal rendah. Yang kedua, formalisasi rendah. Yang ketiga, desentralisasi fleksibilitas dan daya tanggap tinggi. Yang keempat, perbedaan dengan birokrasi profesional yakni bila dihadapkan masalah pada adokrasi, sebuah pemecahan yang baru dibutuhkan sehingga stand dan formalisasi tidak tepat. Yang kelima, standar formalisasi dan teknostruktur hampir tidak ada. Yang keenam, garis tradisional supervisor dan pegawai tidak jelas. Dan yang keenam, adokrasi adalah konsep hubungan para spesialis dikelompokkan menjadi tim yang fleksibel dengan sedikit peraturan yang distandarisasi, koordinasi melalui mutual adjustment. Kelebihan dan kelemahan adokrasi. Kelebihan dari adokrasi yakni cepat tanggap terhadap perubahan, inovasi, dan memungkinkan koordinasi dari berbagai spesialisasi. Jika organisasi perlu adaptasi dan kreatif dengan spesialis dari berbagai ilmu diperlukan untuk bekerja sama, bila tugasnya teknis, tidak terprogram, terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu orang, maka adokrasi alternatif yang dapat dipakai. Kelemahan dari adokrasi yakni potensial untuk terjadinya konflik, menciptakan tekanan sosial dan ketegangan psikologis pada anggotanya, dan tidak efisien.
Kapan adokrasi itu digunakan? Strategi keanekaragaman, perubahan, dan resiko tinggi menuntut fleksibilitas adalah aspek-aspek yang memerlukan adokrasi. Contohnya yakni teknologi non-rutin memerlukan adokrasi. Teknologi tersebut sedikit formalisasi, menyandarkan diri pada keahlian profesional untuk memberi tanggapan tepat. Lingkungan dinamis dan kompleks lebih disukai di tahap permulaan daur hidup organisasi, contohnya lembaga penelitian angkasa luar. Baik, yang terakhir, di sini ada sebuah kutipan dari Pearson bahwa the creative workplace is based on a triangle with three vertices: culture, method, and people. Artinya yakni tempat kerja kreatif didasarkan pada segitiga dengan 3 simpul: budaya, metode, dan orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.